Selamat pagi guys. Pagi ini saya akan berbagi cerita bagaimana tipsnya warung sembako modal kecil supaya bisa tetap laris dan warung kita dapat untung ya guys ya. Saya akan bercerita sambil buka warung ya guys ya, sambil menata warung kecil saya. Oh ya guys, di sini nampaknya udah terang banget ya guys ya. Padahal ini masih jam 6 pagi ya guys ya. Ini masih pagi-pagi banget. Nah, di sini saya akan memberikan tips sembako modal kecil agar tetap laris. Yang pertama, kita itu sebagai pemilik warung sembako harus bisa menetapkan harga yang konsisten. Maksud saya begini, apabila Anda sudah menentukan harga suatu barang, misalnya permen kis ini kan harganya 1004. Nah, sebaiknya kita itu harus tetap konsisten. Kecuali kalau memang harga permen kis ini modalnya sudah naik dari tempat kulakan kita. Nah, jangan sampai hari ini kita menjualnya 1004 permen kis ini. Namun esok harinya atau 2 hari kemudian ketika ada pembeli membeli barang yang sama, pengen membeli permen kis ini, harganya sudah berubah, kita jual harganya 3.000. Pelanggan kecewa kepada kita karena kita membuat harga yang berubah-berubah padahal harga pasarannya masih 1004. Nah, kalau yang ini saya alami sendiri ya guys ya. Jadi waktu itu saya ada pesta di perumahan sebelah perumahan saya, agak jauh sedikit lah dari perumahan kami. Nah, waktu itu suami minta tolong ke saya untuk membelikan rokok sempurna yang kecil di warung yang dekat pesta. Nah, pas saya belanja di warung itu membeli rokok sempurna putih yang kecil, saya membelinya itu dikasih harga 24.000. Saya shock dong, saya kaget kok mahal kali, padahal ini di warung saya harga rokok sempurna ini 20.000. Saya tanya begitu. Yang punya warung bilang memang segitu harganya katanya. Padahal setahu saya ini rokok sempurna putih harga pasarannya itu yang kecil itu standarnya itu 20.000 sebungkus dan paling mahal itu 21.000 ya guys ya. Karena beda kulakan beda harga. Tapi yang setahu saya yang 24.000 itu nggak ada. Nah, ternyata setelah saya pelajari, ada sebagian orang warung itu yang memanfaatkan keadaan, misalnya pas lagi ada pesta harga dinaikkan, karena ada sebagian warung itu kalau warga sekitar dikasih harga yang normal, tapi kalau ada warga lain yang pas pula ada pesta, ada orang warung memanfaatkan kesempatan aji mumpung untuk menaikkan harga-harga barang yang ada di warung mereka guys ya. Dan itu menurut saya sangat tidak bagus karena dia tidak konsisten dalam menerapkan harga suatu barang. Nah, untuk saya pribadi, selama saya buka warung sembako, saya selalu berusaha untuk memberikan harga yang konsisten ya guys ya, selama tidak ada perubahan harga barang dari tempat kulakan saya belanja. Jadi, saya itu tidak mau berubah-ubah harga dengan cara saya sendiri, kecuali harga barang itu emang naik baru saya naikkan ya guys ya. Dan saya bukan tipe orang yang mau pilih-pilih konsumen. Jadi biarpun ada warga lain yang belanja ke warung saya, misalnya bukan warga dekat perumahan saya, harga yang saya jual tetap sama ya guys ya. Karena menurut saya kita itu tidak boleh membeda-bedakan pembeli baik itu dari luar maupun yang ada di dekat perumahan. Kita itu harus konsisten dalam menerapkan harga. Karena kalau kita bisa konsisten dalam menerapkan harga, dijamin warung sembako kita itu akan laris manis dan banyak pembeli yang akan datang ke warung sembako kita. Selanjutnya, yang kedua, tips toko sembako modal kecil agar tetap laris dan banyak pelanggan adalah Anda sebagai pemilik warung sembako harus menghindari berkata seperti ini kepada pembeli yang datang belanja ke warung Anda. Kata-kata yang Anda hindari contohnya seperti ini ya guys ya. Tumben belanja ke sini. Kenapa Anda harus menghindari berkata seperti itu? Karena walaupun Anda tahu pembeli itu jarang belanja ke warung Anda, alias pembeli itu adalah pelanggan pesaing warung sebelah Anda, sebaiknya ketika pembeli itu tadi datang ke warung Anda, anggap pembeli itu tadi sama seperti pembeli lainnya juga. Janganlah Anda berkata yang membuat pembeli Anda jadi risih. Justru hal ini adalah kesempatan untuk Anda menunjukkan bahwa warung Anda juga murah dan pelayanan Anda juga sangat baik. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi tata krama cara berbicara itu juga harus penting diperhatikan ya guys ya. Nah, yang ketiga adalah tips toko sembako modal kecil agar laris dan banyak pelanggan adalah
stop sifat Anda yang kepo terhadap warung yang ada di sebelah Anda atau kepada pesaing warung Anda. Apapun keadaannya, Anda tidak perlu repot-repot mengamati toko pesaing Anda. Apalagi Anda sampai kepo-kepo mengamati siapa saja yang pergi belanja ke toko pesaing Anda. Dan stop sifat Anda yang kepo untuk menanyakan berapa harga barang di warung pesaing Anda. Karena hal ini bisa aja Anda itu dianggap belum pandai dalam menentukan harga barang di warung sembako Anda. Jadi guys, kita itu nggak usah kepo-kepo guys ya. Kita jalani saja warung kita urus aja warung kita sendiri. Lebih baik kita itu fokus kepada warung sembako kita. Bagaimana cara mengatur warung kita, bagaimana cara menata warung kita, bagaimana cara melayani pembeli. Kita nggak usah urusin warung pesaing kita guys ya. Nah, selanjutnya itu, kita itu sebagai pemilik warung sembako selalu ingat untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen kita. Jadi, jadilah diri kita itu pribadi yang baik ya guys ya. Jangan lupa untuk selalu bersifat sopan, sabar, ramah, dan senyum. Dan percayalah, selama kita berbuat baik, rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Jangan lupa kita itu berdoa juga ya guys ya. Dan bisa juga kita itu sedekah dengan yang ikhlas. Oke guys, semoga tips toko sembako modal kecil ini supaya warung sembako kita itu yang saya berikan tadi, ada 3 tadi saya berikan, semoga itu bisa membantu Anda guys ya. Tipsnya itu sederhana, tetapi kalau Anda bisa menerapkannya, itu akan bisa membuat toko sembako modal kecil Anda itu jadi laris manis dan banyak pelanggan ya guys ya. Akhirnya selesai juga saya membuka warung hari ini guys. Sudah selesai menata warung, tidak terasa ya guys ya, sambil berbagi cerita tips supaya toko sembako modal kecil bisa laris dan banyak pelanggan sudah saya berikan ya guys ya. Jadi sambil menata warung sambil berbagi kepada Anda semua. Oke guys, semoga tips yang saya berikan tadi bisa membantu Anda guys ya. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata yang saya perbuat ya guys ya. Nah, ini adalah hasil warung sembako saya guys yang sudah saya tata rapi tadi. Warung sembako saya masih kecil ya guys ya, modal saya masih kecil. Nanti ada dana lebih akan saya rubah ya guys ya, akan saya perbesar warung sembako saya supaya bisa menjadi lebih lengkap, stoknya lebih banyak. Oke guys, semoga video saya ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata guys ya. Terima kasih guys, sampai ketemu di video selanjutnya guys ya.